Lagi ramai isu anggaran makan bergizi gratis, kabarnya dipangkas dari Rp15.000 jadi Rp7.500. Apa iya? Kayaknya kemurahan deh. Kalau bisa sih kayak 4 sehat 5 sempurna gitu. Kata siapa? Pak Erlangga mas, salah satunya mas. Tunggu kepastiannya ya, tunggu semua ya, tunggu ya. Karena ini yang menjadi problem kita, problem stunting, problem anemia di kalangan remaja, itu karena tidak tercukupinya konsumsi pangan hewani dari masyarakat secara keseluruhan. Nama programnya Makan Bergizi Gratis. Terus kalau benar per porsi Rp7.500, dapat gizi apa? Sudah mulai jauh dari kebenaran gitu ya, tentang makan bergizi gratis itu dipatok harganya 7.500 gitu. Tiba-tiba sudah ada angka gitu. Teman-teman semua, jadi sampai hari ini satu-satunya yang sudah bisa kita ambil kesimpulan itu baru alokasi anggaran untuk makan bergizi gratis tahun 2025. Tim sinkronisasi Prabowo Gibran pada 20 Juli kemarin baru aja bikin konferensi pers terkait isu yang beredar tentang program makan bergizi gratis. Mereka meluruskan kabar soal pemangkasan anggaran makan bergizi gratis dari semula Rp15.000 per porsi menjadi Rp7.500 per porsi. Ada 4 poin inti yang disampaikan. Pertama, tim Prabowo Gibran bilang belum mematok angka karena masih ada proses kajian dan uji coba. Kedua, menu dan anggaran akan berbeda tiap daerah tergantung ketersediaan pangannya. Ketiga, tim Prabowo Gibran berjanji memenuhi standar kecukupan gizi dan melibatkan ahli gizi, juga meyakinkan tak bakal ada permainan harga. Terakhir, akan ada uji coba minimal pada 3.000 murid di setiap provinsi. Isu pemangkasan anggaran makan gratis ini pertama kali dilempar oleh ekonom Verdana Sekuritas Herianto Irawan yang ikut dalam diskusi perencanaan program makan bergizi gratis bersama tim sinkronisasi Prabowo Gibran. Tapi yang menurut saya yang menarik buat saya, Bapak Ibu sekalian, adalah ini. Setelah dikomunikasikan angka itu 71 triliun, kemudian tugasnya Pak Presiden-elek ke tim ekonominya Pak Awan itu memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa nggak diturunin lebih hemat dari 15.000 mungkin ke 9.000 kah, ke 7.500 kah, kira-kira begitu. Isu ini lantas menggelitik masyarakat, khususnya para ibu. Kayaknya kemurahan deh. Kalau bisa sih kayak 4 sehat 5 sempurna gitu, kayak seperti ayam, susu, buah, sayur. Masyarakat tuh pengennya yang lebih baik lagi lah, misalkan kayak yang 7.000 jadi 20, 50 sih nggak apa-apa. Kira-kira 7.500 dapat apa ya di warteg? Kita coba cek yuk. Tim Kumparan mengunjungi salah satu warteg di wilayah Jakarta Selatan. Ibu, mau beli dong, tapi mau beli 3 porsi. Boleh. Iya, yang satu 7.500, yang satu 15.000, yang satu paket komplit. Yang 7,5 nggak bisa. Oh nggak bisa, kenapa? Bisanya nasinya doang. Walah, 10.000 bolehnya. oh 10.000. Oke deh, ya udah nggak apa-apa deh kalau gitu 10.000, 15.000 sama paket komplit. Oke, pakai nasi ya. Boleh, pakai nasi. Nasinya 1,5? Satu boleh. Ini 10.000 ya Bu? Iya. Tadi nasi 1. Terus habis itu dapat apa tadi Bu? Pakai mie boleh. Tempe orek boleh, Tempe 2 orek. macem. Kalau pakai mie sama sayur juga boleh. Tapi ayam nggak boleh. Nggak boleh. Ayam yang 15.000 oh, boleh. Mentok-mentok telur. Oh gitu. Boleh deh Bu. Sayur apa ya? Sayur toge. Sayur toge. Bukan ini. Iya. Paket komplit biasanya dapat apa aja tuh? Berapa lauk? Komplit, apa aja boleh. Oh gitu. Iya. Misalnya Maunya kayak yang mana aja. 3 lauk gitu. 3 lauk boleh, 4 lauk boleh. 5 lauk. Boleh. Itu namanya makan lauk pakai nasi gitu. Nggak apa-apa. Mau pakai apa ya? Udang dapat berarti udang. Udang dapat. Boleh udang, boleh pakai udang.
Ini jadi berapa, Bu? Ini jadinya 21.000. Paket komplit nih. 14, 19. Enggak, ini 25. Ini 25. Iya, Kalau misalkan ada Sama buah nggak sih? pisang? Ada. Pisang berapa? Jadi 28. Jadi 28 gitu ya. Oke. Makasih. Ini nggak pakai sambal. Boleh deh. Nah, teman kumparan, tadi kita udah beli nih 3 porsi dari yang 7.500, 15.000 sama yang paket komplit. Tadi 7.500 nggak dapet ya, teman kumparan. Kita tuh belinya minimal di sini 10.000. Jadi 7.500 itu cuma dapet nasi. Nah, ini 10.000 dapat apa aja? Tadi kita dapat nasi, dapat mie, sama dapat sayur toge gitu. Jadi cuma nggak ada proteinnya di sini. Terus ini yang 15.000 kita dapat nasi, dapat sayur dan dapat ikan. Jadi ini lebih komplit gitu ya dari yang 10.000. Jadi dia karbonya ada, sayurnya ada, proteinnya juga ada. Nah, terus gimana yang paket komplit? Ini namanya aja udah komplit gitu ya. Dia udah dapat karbo dari nasi, ada juga bihun, terus dapat sayur juga tadi pesen capcay, terus dapat telur sama udang. Jadi sayurnya ada, proteinnya juga ada lagi 2. Dan nggak ketinggalan tadi juga pesen pisang. Paket komplit ini tadi dibanderol harganya 28.000. Jadi gimana nih teman-teman? Menurut kalian 7.500 cukup gak sih buat makan siang gratis? Sebelumnya, pada masa kampanye, Prabowo bilang anggaran ideal untuk program makan bergizi gratis adalah 450 triliun rupiah. Hitungan ini merujuk pada jumlah siswa yang mencapai 82,9 juta penerima. Namun, Kementerian Keuangan akhirnya menetapkan anggaran awal makan bergizi gratis hanya sebesar 71 triliun rupiah untuk tahun 2025. Angka itu merupakan kesepakatan dengan pemerintah sekarang dan mendatang karena programnya dimulai bertahap. Apakah penurunan anggaran menunjukkan negara tak punya cukup uang? Sumber kumparan yang mengetahui proses penganggaran program makan bergizi gratis bilang, anggaran dipangkas jadi 71 triliun rupiah supaya APBN tetap sehat. Pertimbangan lainnya, supaya program pemerintahan Jokowi seperti pembangunan IKN tetap berjalan. Ya, yang pertama mungkin ada keterbatasan dananya. Karena kan program pemerintah bukan hanya makan siang bergizi aja ya, tapi ada yang lain, infrastruktur, misalnya pendidikan, kesehatan, ataupun program kemiskinan, itu kan sudah eksis dan memang ada yang dilanjutkan. Kan ingat bahwa asta citanya Pak Presiden yang baru, Pak Prabowo, kan juga harus dilakukan, dan itu banyak. Kalau kita lihat kuartal pertama saja, ini sudah di bawah target penerimaan negara, turun loh. Sehingga pemerintah di tahun ini ada defisit yang tadinya 2,2 sampai 2,3%, PDB dilebarkan menjadi 2,7 sampai 2,8. Artinya bahwa memang ya rasional bahwa ya memang penerimaan negara sekarang lagi seret begitu ya. Seiring waktu, program makan gratis memang melewati berbagai dinamika. Gak cuma anggaran dan teknis pelaksanaan yang belum pasti, bahkan nama programnya juga berubah. Dari yang tadinya makan siang gratis, jadi makan bergizi gratis. Kalau dilihat dari program isi piringku sekali makan punya Kemenkes, makanan bergizi seimbang itu terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayuran, dan buah dengan total 700 kalori. Nah, apakah anggaran 7.500 atau 15.000 rupiah cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi harian? Protein itu bisa terpenuhi, tapi kualitasnya beda. Jumlah proteinnya sama, tapi kualitas proteinnya dan daya serap protein, daya cerna protein pada pangan hewani itu jauh lebih unggul dibandingkan pangan nabati. Misalnya nih, 15.000 itu harusnya bisa telur dan daging ayam. Sekarang karena dananya turun jadi 9.000 atau 7.500, ini dikasih tempe dan telur saja. Ya kan, berarti daging ayamnya nggak ada. Ya, jadi hitung-hitungan proteinnya bisa, tapi kualitasnya biasanya nggak nyampe. Tetapi kalau saya berkeinginan tentu setiap kali makan itu ada pangan hewani. Karena ini yang menjadi problem kita, problem stunting, problem anemia di kalangan remaja, itu karena tidak tercukupinya konsumsi pangan hewani dari masyarakat secara keseluruhan. Sejumlah sekolah swasta ada yang sudah sejak lama menerapkan program makan siang di sekolah.
Salah satunya di SD Islam Tunas Mandiri Jakarta Selatan yang menyediakan makan siang untuk siswanya. Program ini berbayar dengan kisaran harga per porsinya Rp20.000. Menunya memang berpatokan pada 4 sehat 5 sempurna ya. Jadi ada karbohidratnya, bisa nasi, bisa roti, kemudian juga harus ada proteinnya dalam bentuk telur, ikan dan sebagainya. Kemudian juga ada vitaminnya yaitu dari susu, dari buah-buahan dan sayuran. Itu memang harus itu menjadi faktor perhatian kita dalam memberikan menu makan siang kepada anak-anak. Jadi tidak sembarang makanan. Jadi memang cateringnya juga catering yang sudah kita pilih, yang kira-kira dengan harga sekian bisa menyiapkan kebutuhan gizi untuk anak-anak. Kita bekerja sama dengan catering yang ada di sekitar sini, yang terdekat tentunya, supaya proses pengantarannya juga tidak terlalu lama. Sampai sekarang, tim Prabowo Gibran belum membeberkan detail pelaksanaan program makan bergizi gratis karena masih dikaji dan diuji coba. Tapi, Prabowo sempat kasih 2 pesan khusus. Pertama, program ini harus memenuhi standar kecukupan gizi. Kedua, jumlah penerima manfaatnya harus dioptimalkan. Ya, sebenarnya kan idealnya tentu setelah Pak Prabowo dilantik dong. Kalau misalnya ada orang yang di luar, kemudian dia mungkin habis diskusi dengan siapa, kita kan nggak tahu ya. Yeah. Tapi buat saya itu ide aja, karena yang kita tahu kan kita rapat terus nih. Kita rapat terus secara rutin dan kita bahas perkembangan-perkembangan. Saya bisa pastikan bahwa kesimpulan soal harga itu belum ada. Jika nantinya program makan gratis dianggarkan kurang dari Rp15.000, mungkinkah bisa dilaksanakan dengan memenuhi kecukupan gizi anak? Kalaupun memungkinkan dengan implementasi bertahap pada sebagian kecil murid lebih dulu, semoga penerima manfaatnya benar-benar tepat sasaran.